daun umumnya bersifat sementara dan tempat terjadinya fotosintesis, sehingga daun menjadi salah satu organ yang sangat penting bagi tumbuhan. Sedangkan struktur daun sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, apakah tumbuhan ini tumbuh di habitat yang kering, lembab, ataupun berair, ya. Jadi nanti ada modifikasi dari morfologi daun. Kalau duri berarti dia tumbuhan xerophyt. Kalau dia hidupnya di tempat yang lembab, maka dia hygrofit. Daunnya bagaimana morfologinya, penampakan dari luarnya. Kemudian kalau dia tumbuhan air, maka bagaimana lagi bentuk morfologi daunnya, misalnya sangat lebar dan tipis, gitu ya, untuk mempercepat penguapan. Nah, daun yang lengkap terdiri atas helai daun, tangkai daun, dan juga pelepah daun. Bentuk dan ukuran daun untuk tumbuhan berbiji atau spermatofita sangat bervariasi, seperti pada akar dan batang. Untuk struktur anatominya, ya, jadi seperti akar maupun batang. Jadi si daun ini juga memiliki 3 lapis jaringan. Yang pertama ada epidermis. Epidermis daun terdapat pada 2 bagian, yaitu pada permukaan. Epidermis terdiri atas selapis sel, kecuali pada beberapa tumbuhan, contohnya karet dan juga piper, itu beberapa sel. Dinding sel epidermis mengalami penebalan yang tidak merata. Kadang-kadang dinding sel bagian luar berdinding tebal dan memiliki lignin, tapi umumnya terdiri dari zat kitin. Penebalan dari kitin ini memiliki lapisan kutikula yang tipis atau tebal. Untuk tumbuhan xerophyt atau yang hidup di daerah kering, umumnya epidermisnya berkutikula tebal untuk mengurangi terjadinya penguapan. Sedangkan untuk tumbuhan yang hidupnya di daerah berair, maka kutikula juga ditemukan lapisan lilin. Di bagian epidermis ini, kalau untuk daun, maka dia termodifikasi menjadi stomata. Stomata itu merupakan derivat epidermis yang bisa terletak di bagian atas maupun bawah, ya, permukaan bagian atas atau bawah. Tapi lebih seringnya sih di bagian bawah. Tapi kadang-kadang pada tumbuhan yang hidup terapung di air, stomata ini terletak pada permukaan atas. Fungsi dari stomata yaitu sebagai tempat untuk pertukaran gas pada tumbuhan dan pengatur besarnya transpirasi atau penguapan. Sel epidermis daun tidak memiliki kloroplas, kecuali pada sel penutup dan epidermis daun tumbuhan yang hidupnya tenggelam di dalam air. Selanjutnya, sistem jaringan dasar. Di dalamnya ada jaringan pagar dan bunga karang atau mesofil. Mesofil adalah lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah dan di antara berkas pengangkut. Mesofil biasanya terdiri dari sel-sel parenkim yang homogen atau terdiferensiasi menjadi parenkim jaringan tiang atau jaringan palisade, parenkim palisade, dan bunga karam atau parenkim spon. Parenkim mesofil mengandung kloroplas. Karena itu mesofil merupakan jaringan utama untuk fotosintesis. Jadi pada sistem jaringan dasar ini, ya, terdapat kloroplas yang fungsinya nanti sebagai tempat untuk fotosintesis. Selanjutnya ada sistem jaringan pembuluh, tentu saja terdiri dari xilem dan floem. Ya.
Sistem jaringan pembuluh pada daun terletak pada pertulangan daun beserta anak tulangnya. Pada penampang melintang, ya, untuk berkas pengangkut ini terdiri atas satu ikatan pembuluh yang silemnya terletak menghadap ke permukaan atas daun dan untuk floemnya permukaan bawah. Pada anak tulang daun dapat lebih sederhana dan kadang-kadang tidak sempurna, terdiri atas silem atau floem saja. Coba bisa diperhatikan dari gambarnya ini ya, di bagian atas itu ada penampang melintang tumbuhan dikotil, sedangkan untuk yang bawah ada monokotil. Tentu saja keduanya memiliki persamaan, sama-sama epidermisnya selalu berada di bagian atas, ya, dan juga bagian bawah. Tapi khusus untuk anatomi dikotil, coba perhatikan bahwa di sini stomatanya, ya, kita lihat. Nah, ini stomatanya di luar, di bawah. Tapi kalau untuk yang monokotil, itu bisa di bawah, bisa di atas. Ya, ini tergantung dari tempat hidupnya, baik itu dikotil maupun monokotil. Kemudian di bawahnya ada sistem jaringan dasar yang terdiri dari jaringan pagar dan bunga karang. Keduanya ini merupakan mesofil. Lalu di bawahnya lagi memiliki silem dan floem. Ini silem dan floem. Nah, ini yang silem dan floem. Ya, bagian atas ini melintang. Jadi untuk silem dan floem ini adanya di tulang daun, ada juga di peranakan daun atau anak tulang daun. Bisa kita lihat tempatnya berbeda antara silem dan floem untuk dikotil dan juga monokotil. Kalau ini tadi adalah dikotil, yang ini adalah monokotil. Ya, untuk monokotil dia letaknya tersebar ya. Yang di atas adalah silem dan bawahnya adalah floem. Tapi ini tidak bisa merata sih kalau untuk monokotil ya. Kita lihat di sini nih, floem ini untuk yang monokotil warnanya coklat, sedangkan untuk silemnya warnanya hijau. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, dari jurnal yang kemarin sudah saya kirimkan di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.